Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Azahra dengan NIM 2104566 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Tanah yang berjudul Tanah dalam Konteks Ideal. Ketika kita mencangkul di kebun, akan diperoleh sebongkah tanah. Sebongkah tanah ini bisa dihancurkan lagi menjadi bongkahan-bongkahan tanah kecil yang disebut agregat tanah. Terkadang kita juga menemukan bekas akar tanaman di dalam agregat tanah ini. Bahkan ada hewan yang hidup di dalam tanah. Semua ini menjadi komponen penyusun tanah. Ada 4 komponen penyusun tanah secara ideal, yaitu pertama, partikel mineral atau mineral partikel sebanyak 45%. Kedua, udara sebanyak 25%. Yang ketiga, air sebanyak 25%. Yang keempat, bahan organik sebanyak 5%. Jadi total semuanya adalah 100%. Setiap komponen penyusun tanah memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, partikel mineral, yang berperan sebagai penopang tegaknya tanaman dan sumber unsur hara. Yang kedua, udara, berperan sebagai pernafasan akar dan organisme tanah. Yang ketiga, air, untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. Yang keempat, bahan organik, yang berperan sebagai sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara dan hormon pertumbuhan tanaman, dan sebagai rumah bagi organisme tanah. Keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. Genesis dan klasifikasi tanah. Genesis tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses dan faktor-faktor pembentuk tanah, serta perubahan atau evolusi pada tanah, deskripsi dan interpretasi sifat profil tanah, pola sebaran jenis tanah. Klasifikasi tanah adalah cara mengumpulkan dan mengelompokkan tanah berdasarkan kesamaan dan kemiripan sifat dan ciri-ciri tanah. Kemudian diberi nama agar mudah diingat dan dibedakan antara tanah yang satu dengan yang lainnya. Eksistensi genesis dan klasifikasi tanah. Yang pertama, genesis dan klasifikasi tanah, yaitu ilmu yang bersifat interdisipliner dan lebih fokus pada bidang pertanian. Yang kedua, pengetahuan tanah. Banyak hasil pengamatan lapangan atau pemeta atau surveyor, peta tanah untuk pertanian dan teknik sipil. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.